Allahu Akbar. Oke teman-teman, hari ini kita belajar di sentra ibadah. Nah, di sentra ibadah hari ini kita akan melihat video tentang Nabi Sulaiman. Nah, yuk teman-teman, kita lihat video bersama-sama. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ia terkenal dengan sifatnya yang terpuji dan juga cerdas. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk membangun sebuah rumah suci atau Baitul Maqdis untuk menyembah dan memuliakan Allah. Pasukan Nabi Sulaiman bahu-membahu membangun Baitul Maqdis di kota Yerusalem. Setelah rumah suci selesai, Allah memerintahkan umatnya untuk berziarah dan berhaji ke Baitul Maqdis tersebut. Nabi Sulaiman pernah bernazar akan berkeliling dunia setelah Baitul Maqdis selesai dibangun. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman beserta para pasukannya. Mereka akhirnya tiba di lembah Asgalan, sebuah lembah yang dihuni oleh kerajaan semut. Sang Raja Semut memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersembunyi karena pasukan Nabi Sulaiman sudah dekat. Dan saat tiba di lembah tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan agar pasukannya berhenti sejenak. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Karenanya, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak agar para semut bisa mencari tempat berlindung yang aman. Setelah semua semut aman, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukannya untuk kembali berjalan. Beberapa waktu kemudian, sampailah rombongan Nabi Sulaiman di sana, sebuah padang pasir yang gersang dan tandus. Ketika sedang beristirahat, Nabi Sulaiman menerima laporan yang mengejutkan dari pasukannya, yaitu burung Hud. Burung Hud berkata bahwa di negeri Yaman ada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis yang sangat cantik jelita. Seluruh kerajaan itu menyembah pada matahari. Nabi Sulaiman lantas mengutus burung Hud ke Sabah untuk menyampaikan surat. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman meminta agar seluruh kerajaan Sabah berhenti menyembah matahari dan menyembah hanya kepada Allah saja. Rupanya kerajaan Sabah tidak mau menuruti perintah Nabi Sulaiman. Ratu Balqis mengutus pengawalnya untuk menemui Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, pastilah ia hanya manusia biasa dan bukan utusan Tuhan. Kabar tentang rencana Ratu Balqis didengar oleh burung Hud. Segera saja burung Hud menemui Nabi Sulaiman, Nabi Allah. Utusan Ratu Balqis merasa ciut. Kekayaan negeri Sabah bukanlah tandingan Raja Sulaiman. Munzir, utusan sang ratu, menyampaikan pesan bahwa kerajaan Sabah tidak akan tunduk pada Raja Sulaiman, dan Tuhan mereka tetaplah matahari. Mendengar pesan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh, kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian pasti tidak akan sanggup untuk melawannya." Ancaman Nabi Sulaiman tentang perang membuat Ratu Balqis cemas. Ia bersama para tetua kerajaan berdoa kepada matahari untuk meminta petunjuk. Namun, matahari tidak memberikan jawaban. Pada saat itulah Ratu Balqis sadar. Matahari bukanlah Tuhan. Maka, ia bersama rombongan kerajaan pergi menuju istana Sulaiman. Sebelum Ratu Balqis tiba, Raja Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa singgasana atau kursi Ratu Balqis ke istananya. Jin Ifrit yang merasa hebat menyanggupinya. Namun ia gagal. Jarak istana Ratu Bilqis dan istana Raja Sulaiman sangatlah jauh. Hingga akhirnya ada seorang ahli kitab yang sanggup membawa kursi tersebut. Begitu tiba di istana Raja Sulaiman, Ratu Balqis terkejut melihat kursinya ada di situ dan lebih cepat daripada dirinya. Kemudian ia pun mengakui Raja Sulaiman sebagai nabi dan berjanji untuk bertaubat serta beriman kepada Allah Ta'ala.
Oke teman-teman, itu tadi video tentang Nabi Sulaiman dan semut. Pertama, hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan semut adalah kita tidak boleh sombong. Dan yang kedua adalah kita harus menyayangi satu sama lain. Seperti yang sudah dicontohkan Nabi Sulaiman menyayangi makhluk kecil yaitu semut. Oke, sekian kegiatan sentra ibadah hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.